Baik, Bapak, Ibu, dan semua saudara, pada malam hari ini saya akan sampaikan bagian firman Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini akan memberikan dasar iman kepada kita semuanya, karena Alkitab mengatakan dasar dari iman adalah firman. Ya, firman dari pendengaran, ya. Iman itu asalnya dari firman yang kita dengarkan, dan juga firman ini akan terus menaikkan akan pengharapan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi lalu frustasi dengan kehidupan kita. Selalu ada pengharapan, selalu ada iman, dan selalu ada kesempatan, ya, kemerdekaan di dalam Kristus. Dan sementara itu, silakan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pertolongan lewat doa, ya, bisa dikirim di 0853 11665300, 0853 11665300. Nah, saya akan bacakan satu perikop, ya, satu perikop yang ada di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Nah, perikop ini menceritakan mengenai seorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya. Ya, orang ini sakit 38 tahun. Dan lalu singkat kata, orang ini ketemu dengan dekat dengan kolam Bethesda. Lalu orang ini akhirnya ketemu dengan Yesus. Nah, kita akan baca bagian dari bagian, dan saya berharap sementara kita mendengarkan akan firman Tuhan, Roh Kudus juga akan terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan mengatakan Dia yang meneguhkan setiap pemberitaan firman dengan tanda-tanda, dengan mujizat. Dia meneguhkan setiap pemberitaan firman-Nya yang hidup itu dengan pernyataan-pernyataan kuasa Tuhan, dengan karunia-karunia roh. Karena itulah, sebetulnya sementara Bapak, Ibu, dan saudara semuanya mendengarkan akan firman ini, tidak harus menunggu sampai, Pak, nanti saya akan mengalami pertolongan Tuhan setelah didoakan. Tidak harus seperti itu. Bukan berarti saudara tidak boleh mengirimkan permohonan doa. Itu juga merupakan salah satu cara untuk Tuhan juga menolong kita. Tapi tidak harus hanya dengan itu. Sementara firman ini disampaikan, apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan, dan beban dari kehidupan saudara, hadapkan kepada Tuhan. Hadapkan kepada Tuhan. Yesus ketemu dengan orang yang sakit, ya, selama 38 tahun lamanya di pinggiran kolam Bethesda. Kita akan baca Injil Yohanes pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Jadi ini unik, saudaraku. Di dalam kolam Bethesda itu, di sekitarnya itu ada begitu banyak, puluhan bahkan ratusan orang-orang yang sakit. Mulai dari orang yang buta, orang yang timpang, orang yang tuli, segala macam. Nah, mereka menantikan goncangan air kolam itu. Mereka menantikan goncangan air kolam itu. Saya agak heran juga di sini dikatakan ada orang-orang buta. Bagaimana orang buta bisa melihat? Tapi mungkin mereka mendengar, atau mungkin ada temannya yang mendampinginya. Nah, yang terjadi demikian. Ini menarik sekali. Sebab sewaktu-waktu, jadi tidak rutin dan tidak tertentu waktunya. Sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam
masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Nah, saudaraku, ini agak aneh, agak unik, tapi ya itulah. Ya, kita kan tidak bisa mengatur malaikat ya. Malaikat mungkin diperintahkan Tuhan seperti itu. Jadi mereka ada sebuah situasi di dalam kolam Bethesda itu sewaktu-waktu, lalu malaikat itu turun. Mereka mungkin tidak bisa melihat malaikat, tetapi ketika ada goncangan air di kolam itu, mereka tahu bahwa itu malaikat Tuhan itu turun. Dan yang terjadi adalah siapapun, tidak peduli apakah mereka baru di situ nunggu 1 jam, orang itu baru datang 1 jam, atau yang sudah 1 tahun, atau yang sudah 10 tahun nunggu di situ, atau dikatakan ini bahkan sudah ada yang 38 tahun lamanya nunggu di situ, lalu terjadi goncangan di kolam itu yang menandakan bahwa malaikat itu turun ke situ menggoncangkan air. Nah, siapapun yang terdahulu, jadi 1 orang saja. Yang terdahulu 1 orang saja, yang paling dahulu itulah yang sembuh, bukan yang masuk kolam. Nah, jadi saya bisa bayangkan betapa ketika ada air itu bergoncang, saya bayangkan betapa kacaunya suasana. Lalu kan mereka semua, entah mereka begitu langsung semua lari ke kolam. Yang lari masuk kolam mungkin puluhan, mungkin ratusan. Yang sembuh hanya 1. Yang basah itu puluhan. Saya bisa bayangkan, aduh, ini antara geli tapi juga kasihan. Ini geli tapi juga kasihan, saudaraku. Belum kalau ada orang jahil, tahu-tahu ngelempar batu ke kolam. Aduh, itu kalau ada orang jahil ngelempar batu ke kolam, lalu semua orang masuk dan tidak ada yang sembuh. Karena tidak ada satupun orang yang sembuh dan mereka akan marah-marah. Saya bisa membayangkan bagaimana frustasinya keadaan pada waktu itu, saudaraku. Bagaimana frustasinya keadaan pada waktu itu. Setiap hari mungkin puluhan orang bertambah di situ, tapi tidak dikatakan juga setiap hari malaikat datang, sewaktu-waktu. Kita tidak tahu, ada masanya mungkin malaikat Tuhan setiap hari datang, tapi juga mungkin ada masanya entah apapun yang terjadi, lalu mungkin baru seminggu sekali. Nah, tapi orang di situ tuh mereka menantikan, mereka siang malam, sebagian mungkin menginap, mereka berharap penyakitnya itu disembuhkan karena sudah tidak ada harapan. Mereka sudah ke tabib, mereka sudah ke dokter, dokter mengatakan tidak ada harapan. Andai kata ada harapan, mungkin mereka adalah orang-orang yang bukan orang-orang yang berada, bukan orang-orang yang berpunya, bukan orang-orang yang cukup kaya sehingga bisa membayar obat-obatan dan tabib dan dokter. Jadi mereka lebih memilih, aku akan menunggu di kolam Bethesda karena sewaktu-waktu ada malaikat turun menggoncangkan air itu, lalu yang terdahulu, repotnya adalah yang terdahulu. Seandainya semua yang masuk, nah itu akan selesai urusan. Seandainya semua yang masuk itu sembuh, mungkin akan jauh lebih baik keadaannya. Tetapi saudaraku, keadaannya kan seperti itu. Nah, Yesus ke kolam Bethesda. Melihat di situ, dikatakan begini, di situ ada seorang yang sudah 30 tahun lamanya sakit. Nah, Bapak, Ibu, dan semua saudara, lalu Yesus melihat, ketika Yesus, ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah begini, tidak peduli situasi saudara. Pak, yang itu ditolong, yang saya tidak. Mungkin keadaannya bisa mirip-mirip seperti di zaman di kolam Bethesda. Loh Pak, ini aneh ya Pak, ini saya di gereja, ya yang itu ditolong Tuhan.
yang itu sembuh, yang itu mendapatkan mujizat. Loh, saya ini setia di gereja sudah melayani belasan tahun, mungkin puluhan tahun. Loh, kok saya tidak ditolong? Nah, situasi ini mungkin saja saudara dan saya alami, kita semua bisa mengalami. Dan kadang-kadang kalau kita melihat orang lain ditolong Tuhan, itu ada dua reaksi, saudaraku. Reaksi yang pertama, kita akan katakan, loh kok tidak saya? Kok orang lain yang ditolong? Baru kedua mungkin, oh puji Tuhan, ikut senang, ikut bersyukur. Tapi siapapun kita, ketika ada orang sedang mengalami pertolongan Tuhan, dan kalau kita sedang mengalami masalah yang sama, kita sedang mengalami persoalan yang sama, Tuhan, kenapa dia? Kenapa bukan aku? Baru kita, oh aku bersyukur, puji Tuhan, dia ditolong. Tapi kan juga ada satu pertanyaan, ada satu pergumulan, Tuhan, kenapa tidak aku? Kenapa aku belum kau tolong? Persoalannya sama. Mungkin sama-sama sakitnya, sama-sama ada di dalam pergumulan persoalan rumah tangga, sama-sama mungkin juga ada di dalam persoalan keuangan, persoalan ekonomi, persoalan kerjaan, persoalan masa depan, sama-sama Tuhan. Aku juga melayani, aku juga berdoa, aku juga membaca firman-Mu, tetapi kenapa dia ditolong dan aku tidak? Nah, saya bisa membayangkan bagaimana situasi dari frustasinya orang ini, saudaraku. 38 tahun. 38 tahun. Mas Anton umurnya berapa? 40. 40. Ya, Denny umurnya berapa? 30. Ya, Denny itu yang pegang video, saudaraku. Nah, bayangkan saudara begini. Oke, 40, 38, berarti kurang dari 2 tahun. Seumur Mas Anton, lalu lewat 2 tahun, lalu menunggu. Itu saya bayangkan, itu membuat frustasi. Itu membuat antara frustasi, antara capek, antara Tuhan. Dan kadang-kadang orang itu juga tidak lagi percaya apakah itu malaikat atau ikan lele yang berenang, atau mungkin juga udah frustasi. Nah, tapi bersyukur pada malam hari ini ada berita baik, saudaraku. Ada berita baik bagi saudara yang sedang menunggu pertolongan Tuhan. Amin. Dikatakan begini, dan karena Yesus tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu. Saudaraku, Yesus tahu dengan persoalan dan pergumulan yang dialami oleh orang yang sudah menunggu selama 38 tahun di kolam Bethesda. Yesus sudah tahu bahwa dia sudah lama menunggu. Saudaraku, pada malam hari ini, ketika saudara sedang menantikan pertolongan Tuhan, Pak, ini bukan acara radio pertama yang berisi mengenai firman, mengenai doa dan mujizat. Saya sudah Pak, semua acara di YouTube saya sudah ikuti. Mulai yang dalam negeri sampai yang luar negeri, yang pendeta perempuan sampai pendeta laki-laki. Saya sudah ikuti semuanya, Pak. Di YouTube itu habis sampai paket data saya habis semuanya. Atau ini juga bukan pertama kali saudara mendengarkan siaran radio, atau mungkin juga saudara sudah sangat sering mengikuti akan kebaktian rohani, kebangunan rohani, kebaktian kesembuhan, dan orang lain yang ditolong. Sebelah saya ditolong, Pak. Saya cuma nonton. Tetangga saya ditolong. Saya cuma bisa mendengarkan dia bersaksi. Saya hanya bisa mau marah kok tidak enak. Ya saya cuma bisa mengatakan, oh puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi sebetulnya hati saya juga pedih. Karena mungkin saudara mengalami pergumulan yang sudah lama. Tapi bersyukurlah Yesus tahu. Pada hari itu Alkitab mengatakan Yesus tahu bahwa orang ini sudah dalam keadaan yang lama. Bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Lalu Yesus berkata, maukah engkau sembuh?
Saudaraku, seberapa lama pun penantian saudara, dalam saudara menantikan pertolongan Tuhan, jangan katakan Yesus mengabaikan, Yesus tidak tahu. Alkitab mengatakan Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama sekali menantikan pertolongan Tuhan. Dan ketika Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama, dia juga tidak mengatakan begini, yang sabar ya. Yang sabar ya. Kamu harus semakin mendekat ke kolam itu. Kalau perlu tanganmu kamu celupkan dulu di kolam itu. Siapa tahu kalau nanti malaikatnya itu turun, kamu menjadi yang pertama. Tapi kalau lainnya nyelup semuanya kan sama saja. Ya, susah juga saudaraku. Nah, Yesus tidak berkata begini, sabarlah, tunggulah malaikat. Tetapi saat itu juga Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Saat itu juga Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Saudaraku, saya berharap kita semuanya menangkap akan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan malam hari ini juga. Saat ini juga Yesus yang sama, yang ketemu dengan orang yang sakit yang sudah 30 tahun lamanya di tepi kolam Bethesda itu. Yesus yang sama, itu sedang berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari satu stasiun radio ke stasiun radio, dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lainnya. Dan dia berhadapan dengan orang-orang seperti saya dan saudara semuanya yang mengalami berbagai macam persoalan, pergumulan, baik itu keuangan, kesehatan, ekonomi, apapun. Yesus yang sama itu berkata, maukah engkau sembuh?